Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidan Alanwari, kelas 2024B dengan NIM 24031554 124. Hari ini saya akan membahas materi kalkulus lanjut yaitu diferensial total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidan Alanwari, kelas 2024B dengan NIM 24031554 124 dari Prodi S1 Sains Data. Hari ini saya akan membahas materi kalkulus lanjut yaitu diferensial total dengan dosen pengampu Ibu Yuliani Pujiastuti, SSI, MSI. Pertama, apa itu diferensial total? Jadi diferensial total itu biasanya digunakan untuk memperkirakan perubahan kecil pada nilai suatu fungsi yang tergantung pada beberapa variabel. Misalkan, jika ada fungsi f(x,y), maka kita bisa menghitung perubahan fungsi f saat x dan y berubah sedikit. Hal ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti perteknikan, ekonomi, dan ilmu alam. Lalu ini adalah rumus dari diferensial total. Jadi jika kita punya fungsi f(x,y), maka diferensial totalnya ditulis sebagai df sama dengan do f per do x dx ditambah do f per do y dy. Jadi dia itu menghitung turunan parsial dari sebuah fungsi lalu dijumlahkan. Nah, misalkan fungsi itu punya variabel lebih dari 2, misalnya f, x, y, z. Maka tinggal ditambahkan satu lagi untuk turunan parsialnya. Jadi df sama dengan do f per do x dx ditambah do f per do y dy ditambah do f per do z dz. Jadi dia dihitung dulu semua turunan parsialnya terhadap x, terhadap y, terhadap z, lalu ditambahkan. Nah, ini contoh soal pertama. Misalkan kita punya fungsi f(x,y) sama dengan x kuadrat ditambah 3y. Maka kita harus cari diferensial totalnya, lalu hitunglah misal nilai x berubah menjadi 1, y sama dengan 2, lalu nilai dx berubah menjadi 0,1, dan nilai dy sama dengan minus 0,05. Nah, kita tentukan dulu diferensial totalnya. Jadi diferensial total dari x kuadrat y ditambah 3y, pertama kita cari dulu turunan parsial terhadap x-nya. Jadi do f per do x dalam kurung x kuadrat y ditambah 3y. Nah, x kuadrat y diturunkan terhadap x, maka sama dengan 2 kali x dan y-nya itu tetap, jadi sama dengan 2xy. Lalu 3y diturunkan terhadap x, maka sama dengan 0 atau hilang. Jadi turunan terhadap x kuadrat ditambah 3y sama dengan 2xy. Lalu turunan x kuadrat y ditambah 3y terhadap y sama dengan do f per do y sama dengan x kuadrat y ditambah 3y sama dengan x kuadrat ditambah 3. Di mana x kuadrat ini dapat dari x kuadrat y diturunkan terhadap y, maka y-nya jadi hilang, jadi sisa tinggal x kuadratnya doang. Dan 3y diturunkan terhadap y, maka y-nya hilang, jadi sama dengan 3. Jadi jawabannya sama dengan x kuadrat tambah 3. Lalu, diferensial totalnya sama dengan df sama dengan 2xy sama dx ditambah x kuadrat tambah 3 dy. Lalu, coba kita hitung jika nilai variabel di dalam fungsi tersebut berubah. Jadi, df sama dengan 2xy, di mana x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Kita ganti 2 dikali xy, x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Jadi, 2 dikali 1 dikali 2. Dikali dx, dx-nya diganti jadi 0,1, berarti dikali 0,1. Lalu, misalkan ditambah x kuadrat ditambah 3, dikali dy, dan x-nya berubah jadi 1, jadi sama dengan 1 kuadrat ditambah 3, dy-nya minus 0,05. Lalu kita hitung, 2 dikali 1 dikali 2 itu sama dengan 4, jadi 4 dikali 0,1. Lalu 1 kuadrat ditambah 3 juga sama dengan 4. 1 kuadrat 1 ditambah 3 sama dengan 4, dikali minus 0,05. Jadi jawabannya 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4, ditambah 4 dikali minus 0,05 itu sama dengan minus 0,02. Jadi hasil akhirnya itu 0,4 minus 0,2. Maka jawabannya adalah 0,2.
Lalu ada contoh soal kedua, di mana fungsinya adalah fxy sama dengan sin xy. Hitunglah diferensial total df dari fungsi tersebut, lalu perkirakan perubahan f, fungsi f saat x berubah menjadi pi per 4, y sama dengan 2, dx sama dengan 0,01, dan dy sama dengan minus 0,02. Kita cari dulu turunan parsial dari fungsi fxy sama dengan sin xy. Nah, sin xy diturunkan terhadap x, sin diturunkan jadi cos xy, dan xy-nya ini diturunkan terhadap x, maka tinggal y, dan y-nya ditaruh di depan cos-nya. Jadi jawabannya turunan dari sin xy terhadap x, y dikali cos xy. Lalu turunan terhadap y, sin xy, sin diturunkan menjadi cos xy, lalu xy diturunkan terhadap y, maka tinggal x-nya doang, dia dipindahkan ke depan. Jadi jawabannya adalah x cos xy. Nah, df-nya itu atau turunan totalnya adalah y cos xy dx ditambah x cos xy dy. Jadi ini dimasukin ke sini dan x cos dxy ditambah ke sini. Nah, sekarang kita cari perubahan fungsi f saat variabelnya berubah. Nah, jadi jawabannya adalah df sama dengan 2, maka y-nya tadi y cos xy, maka y-nya diubah jadi 2, lalu cos, lalu x dikali y. Nah, kan tadi x-nya pi per 4 dikali y 2, maka pi per 4 itu dikali 2 sama dengan pi per 2. Lalu dikali dx sama dengan dikali 0,01. Lalu ditambah x cos xy, di mana x-nya itu pi per 4, lalu cos-nya lalu cos xy. Tadi xy-nya sama seperti tadi, di mana pi per 4 dikali 2 sama dengan pi per 2. Lalu dikali d-nya sama dengan minus 0,02. Nah, cos pi per 2 itu dalam hukum atau rumus trigonometri sama dengan 0. Jadi, 2 dikali 0 dikali 0,1. Jadi jawabannya 0 dikali 0,01. Sama kayak tadi, cos pi per 2 itu hasilnya 0. Jadi pi per 4 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 0 itu dikali dy-nya minus 0,02. Jadi 0 dikali 0,01 ditambah 0 dikali minus 0,02 sama dengan 0. Berarti nggak ada perubahan saat fungsi tersebut diturunkan atau diubah. Nah, ini adalah penerapan pada dunia nyatanya. Misalkan ya, kita punya selembar kain persegi panjang dengan panjang X dan lebar Y. Berarti luasnya itu A sama dengan XY. Sekarang bayangkan jika panjang kain bertambah sedikit, misalkan gara-gara ditarik gitu, kan suka melebar biasanya. Jadi lebarnya menjadi berubah sedikit. Kita pengen coba tahu berapa sih kira-kira perubahan luas kainnya tanpa kita menghitung ulang total luas yang barunya. Jadi nggak usah hitung totalnya yang baru terus dikurang. Nah, kita bisa langsung pakai rumus diferensial total ini. Jadi diferensial total itu sama dengan dA sama dengan do A per do X, dx ditambah do A per do Y, dy. Jadi xy ini diturunkan terhadap x, maka xy diturunkan terhadap x, x-nya hilang, maka jawabannya y dx. Lalu xy diturunkan terhadap y, maka y-nya akan hilang, berarti jawabannya adalah x dy. Nah, ketika dijumlahkan, jadi jawabannya adalah y kali dx ditambah x dikali dy. Nah, misalkan panjang awal kainnya itu, atau x-nya itu sama dengan 2 meter, terus lebar kainnya awalnya itu sama dengan y, sama dengan 3 meter, jadi panjangnya 2 meter, lebar 3 meter, lalu dia mengalami perubahan panjang, yaitu dx-nya sama dengan 0,1 meter, lalu lebarnya juga mengalami perubahan, jadi itu berkurang minus 0, jadi perubahannya itu minus 0,05 meter. Maka turunan totalnya itu jadi 3 y-nya y dx, berarti y-nya diganti 3, dx-nya diganti 0,1, maka sama dengan 3 dikali 0,1. Lalu x dy-nya itu x-nya diganti 2 dan dy-nya diganti minus 0,05. Jadi 2 dikali minus 0,05. 3 dikali 0,1 itu sama dengan 0,3. Terus 2 dikali minus 0,05 itu sama dengan minus 0,1. Jadi 0,3 min 0,1 itu sama dengan 0,2. Jadi ini
bisa dipakai dalam penerapan dunia nyata ketika ada perubahan pada sebuah suatu fungsi. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan berkata. Sekian pemaparan materi dari kalkulus lanjut yaitu diferensial total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.